sahabat senam jari, kembali lagi bersama Mimin yang setia menemani kegabutanmu membahas industri lendir dunia yang terus ada berita-berita menghebohkan tentangnya. Kali ini Mimin akan membahas tentang artis fenomenal era 2015-an, artis keturunan Lebanon yang membela Palestina namun kehilangan pekerjaannya. Mia Khalifa lahir pada 10 Februari tahun 1993 yang juga dikenal sebagai Mia Khalifa adalah seorang selebriti media sosial Amerika Serikat keturunan Lebanon yang terkenal karena karirnya yang sukses dan singkat sebagai aktris Icikiwir dan model majalah orang tua pada tahun 2014 sampai 2015. Lahir di Beirut dari keluarga Lebanon dan tinggal di Amerika Serikat sejak tahun 2000, Khalifa mulai berperan dalam film bercocok tanam pada bulan Oktober tahun 2014, dan pada bulan Desember ia menjadi bintang orang tua yang menduduki peringkat nomor 1 di situs Pornhub. Pilihan karirnya menjadi kontroversi di Timur Tengah, terutama untuk video di mana ia melakukan tindakan bercocok tanam saat mengenakan hijab. Ia meninggalkan industri orang tua setelah 3 bulan dan sekarang memiliki pekerjaan yang lebih normal. Khalifa lahir di Beirut, Lebanon dan pindah dengan keluarganya ke Amerika Serikat pada tahun 2004. Dia pindah ke Montgomery County, Maryland sebagai remaja 1 dan bersekolah di SMA Northwest. Beberapa tahun kemudian ia lulus dari University of Texas at El Paso dengan gelar Bachelor of Arts dalam Sejarah. 5. Dia mengatakan keluarganya adalah Katolik dan dia dibesarkan dalam agama itu, meskipun dia tidak lagi mempraktikannya. 6. Khalifa memasuki industri film orang tua pada bulan Oktober tahun 2014. Dia telah bekerja di sebuah restoran makanan cepat saji lokal ketika dia didekati oleh seorang pelanggan dan bertanya mengenai apakah dia pernah ingin berada di dunia orang tua dengan bayaran yang fantastis, dan Khalifa juga didukung dengan perawakan dan penampilan yang begitu menarik. Pada 28 Desember tahun itu, Pornhub mengungkapkan bahwa dia adalah bintang orang tua peringkat 1 pada website mereka, menggantikan Liz Ann. Ketenaran barunya tersebut dengan cepat menarik kritik keras dari banyak orang di Timur Tengah atas pilihan karirnya yang memalukan dan diri Khalifa yang menjadi aib untuk negaranya. Dalam salah satu videonya yang difilmkan oleh Bang Bros, Khalifa terlihat mengenakan hijab. Banyak yang tersinggung dengan penggambaran itu, dan dia telah menerima ancaman pembunuhan sebagai akibat dari video tersebut. Khalifa dalam sebuah wawancara dengan Washington Post mengatakan adegan kontroversial adalah satir dan memang harus diambil seperti itu. Ia mengklaim bahwa film-film Hollywood menggambarkan Muslim jauh lebih negatif daripada industri orang tua yang dia jalani. Dengan lebih dari 1,5 juta penonton, Khalifa menjadi bintang film orang tua yang paling dicari pada situs Pornhub menurut data dari Pornhub. Dari 3 sampai 6 Januari tahun 2015, pencarian untuk Mia Khalifa meningkat 5 kali lipat. Sekitar seperempat dari mereka berasal dari pencarian Lebanon. Dengan pencarian besar juga dari negara-negara Arab di dekatnya seperti Suriah dan Yordania karena mayoritas masyarakat Muslim sangat menyayangkan keputusannya menerima pekerjaan untuk adegan tersebut yang dinilai kurang tepat oleh ajaran umat Muslim. Mia Khalifa dikenal publik sebagai salah satu bintang film orang tua yang populer pada 2014. Ia awalnya hanyalah seorang pegawai perusahaan firma hukum dan sama sekali tak berniat untuk serius menekuni industri tersebut. Dalam wawancaranya bersama New York Times, ia menceritakan bagaimana perasaannya usai video miliknya itu mendadak viral serta bagaimana pengaruhnya di dalam kehidupannya. Mia ingat betul kala itu masih berusia 21 tahun dan tak begitu paham dengan bagaimana cara kerja industri film orang tua. Brand yang aku bangun di awal karir adalah sesuatu yang di luar kontrolku. Aku menjadi terkenal karena ketidaksengajaan, ungkapnya. Aku masuk ke dalam industri film orang tua pada Oktober tahun 2014 dan hanya dalam waktu singkat tiba-tiba saja aku diminta untuk beradegan dalam sebuah video di mana aku adalah seorang wanita Arab yang berhijab. Hal itu bertujuan untuk mendukung fakta bahwa aku adalah keturunan Arab dan bisa berbahasa Arab. Aku pun mengiyakannya. Tak lama setelahnya, mungkin hanya beberapa jam setelah video itu dirilis, badai mulai muncul, paparnya. Badai yang dimaksud adalah ketenaran yang tak pernah dibayangkan olehnya. Ia menjadi pusat perbincangan. Bahkan di kantornya kerap melihat beberapa pegawai membicarakannya dengan berbisik-bisik.
Hal ini ternyata membuat wanita berusia 31 tahun itu merasa tak nyaman dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu. Setelah kejadian itu, ia memilih untuk menjadi influencer daripada harus menjadi pegawai kembali. Saat itu aku sadar bahwa ini tak akan kembali lagi kehidupan masa lalunya, ini tak akan jadi lebih baik. Aku tak suka ketika rekan kerja wanita di kantorku melihatku dengan cara seperti itu. Khususnya aku sama sekali tak nyaman atas pandangan para pria seperti aku adalah seekor hewan di kebun binatang, kenangnya. Lalu aku membuka media sosial dan memutuskan untuk menjadi influencer saja dan mungkin saja itu adalah takdir yang harus kutanggung atas perbuatan yang kulakukan. Tambahnya, dampak lainnya yang lebih parah justru terjadi setelahnya. Wanita keturunan Lebanon Amerika itu malah menjadi sasaran teror hingga diancam dibunuh karena video seksnya tersebut. Mia mengaku jadi sasaran para Islamofobia dan juga ISIS serta organisasi sejenis. Apalagi setelah namanya berada di jajaran pertama para aktris paling banyak dicari di situs orang tua. Hal ini membuatnya makin ketakutan hingga memutuskan untuk meninggalkan industri tersebut. Semua media memberitakan hal itu, semua orang punya opininya masing-masing. Aku sama sekali tak bisa mengontrol pandangan orang terhadapku dan reputasiku. Aku merasa begitu hancur dan seperti gadis murahan yang bisa kalian nikmati dalam kualitas 4 Kelvin, pungkasnya. Dia malu dan menceritakan perjuangannya dalam menghapus citra kelamnya itu. Menurut wanita yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ini, citranya sebagai bintang film orang tua seperti sesuatu yang dibawa setiap hari. Dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa mengubah jalannya sendiri. Saya mencari validasi di setiap celah yang saya bisa, tanpa benar-benar melakukan pekerjaan internal. Katanya, pada usia 21 tahun, Khalifa menghabiskan 3 bulan di industri film orang tua membintangi 12 film yang hari ini telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar tampilan di porhok pendakiannya di industri ini cepat dan menampilkan video kontroversial. Di mana dia mengenakan jilbab dalam sebuah adegan. Ancaman pembunuhan dari kelompok ISIS pun muncul dan Khalifa memutuskan untuk keluar dari industri film orang tua. Dia sekarang mengacu pada periode hidupnya sebagai kekeliruan dalam penilaian yang tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama. Saya naif, rentan, dan mudah dibentuk, sangat mudah membicarakan sesuatu, terutama jika itu oleh seorang pria. Katanya, sekarang Khalifa berbicara tentang pengalamannya di industri film orang tua dan jalan yang membawanya ke sana. Dia menjadi influencer dan pembuat konten vokal tentang eksploitasi yang dia alami dan berharap ceritanya dapat melindungi wanita lain dari hal yang sama. Apa yang bisa saya ambil dari ini adalah melindungi wanita lain dan menjadi kisah peringatan, kata Khalifa. Lahir di Lebanon, Khalifa dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat pada tahun ke-2001. Mereka menetap di Montgomery County, di mana Khalifa mengatakan dia berjuang untuk menyesuaikan diri, terutama setelah serangan teroris 11 September tahun 2001. Saya berusaha keras untuk menjadi putih begitu lama, katanya. Semua bendera merah kecil yang mengarah pada rasisme yang terinternalisasi yang tidak saya selesaikan sampai saya menjalani terapi pada usia 25 tahun. Tumbuh di daerah seperti itu sulit bagi seseorang yang berasal dari Timur Tengah. Pandangan Amerika tentang orang-orang Timur Tengah berubah total setelah serangan itu, paparnya. Belajar di sekolah menengah itu sulit bagi Khalifa, yang kurang percaya diri dan berjuang melawan harga diri yang rendah. Saya kelebihan berat badan dan saya tidak punya banyak teman. Saya tidak terlihat seperti orang lain yang ada di sekitar saya dan itu membawa saya ke dalam hubungan yang seharusnya tidak saya masuki. Dan itulah langkah-langkah yang membawa saya ke industri orang tua, katanya. Khalifa hanya menghasilkan USD 1,000 per adegan atau total USD 12,000 untuk film-film yang dia bintangi. Hari ini video-video itu telah menghasilkan jutaan dolar AS, tetapi karena kontrak yang dia tanda tangani, Khalifa tidak menghasilkan uang di Bakken. Dia juga tidak memiliki kepemilikan atas video dan gambarnya yang ada di internet, konten yang dia perjuangkan untuk dihapus. Saya tidak berpikir siapapun yang tidak memiliki latar belakang hukum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan kontrak itu.
Ada begitu banyak jargon dan ada begitu banyak celah dan hanya cara berputar-putar untuk mengekspresikan hal-hal bahwa itu predator untuk sedikitnya, kata Khalifah. Itu membuat saya merasa marah karena itu di Khalifah hanya menghasilkan USD 1,000 per adegan atau total USD 12,000 untuk film-film yang dia bintangi. Itu membuat saya merasa marah karena itu di luar kendali saya, hanya ada begitu banyak. Luar kendali saya, hanya ada begitu banyak pertarungan yang ingin saya lakukan tanpa mengorbankan kesehatan mental saya. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang saya akan sepenuhnya menyerah karena itu pada dasarnya seperti meletakkan paku di peti mati saya sendiri, imbuh dia. Salah satu cara Khalifah merebut kembali kekuatannya adalah dengan mengendalikan citra dan mereknya sendiri di media sosial. Dia saat ini memiliki lebih dari 53 juta pengikut yang digabungkan di Instagram dan TikTok dan mengatakan bahwa terhubung dengan wanita lain yang telah dieksploitasi secara online telah membuatnya merasa lebih berdaya, TikTok lebih baik. Para wanita yang menceritakan kisah mereka yang cukup berani untuk memasang wajah mereka di internet dan berbagi pengalaman, dari situlah kepercayaan diri saya berasal. Kata Khalifah, itu adalah kunci terbesar untuk melawan rasa malu saya sendiri melihat semua wanita ini yang telah melalui hal-hal yang jauh lebih buruk daripada saya dan keluar, seperti berkelahi dengan kulit di bawah kuku mereka. Pada Agustus tahun 2024 setelah ledakan di Beirut, Khalifah memutuskan untuk melelang kacamatanya untuk mengumpulkan uang bagi Palang Merah Lebanon. Tawaran $100.000 dari Lalang akhirnya gagal, dan untuk memenuhi komitmennya dan mengumpulkan uang, Khalifah meluncurkan akun di OnlyFans layanan media sosial tempat pembuat konten menerima uang dari pelanggan atau penggemar mereka dari semua lapisan masyarakat. OnlyFans telah dikenal sebagai tempat yang aman bagi pekerja industri lendir untuk memposting foto dan video panas atau HUDs. Pada akhirnya, dia dapat menyumbangkan lebih dari $160.000 untuk Palang Merah dan merasa terdorong oleh dampak potensial dari platform barunya. Saya mendonasikan ke Palang Merah Lebanon dan banyak orang memiliki pendapat tentang dari mana uang itu berasal. Jelas Khalifah. Tetapi saya pikir tidak masalah dari mana uang itu berasal. Saya perlu menyampaikannya kepada mereka. OnlyFans tak hanya menguntungkan Khalifah, tetapi juga memungkinkan dia untuk mempertahankan kepemilikan konten yang dia buat. Ini benar-benar tentang aksesibilitas untuk mengakhiri semuanya jika saya menginginkannya. Saya suka kontrol itu, katanya. Saya mempercayai orang-orang yang saya kirimi konten saya. Ke titik di mana bahkan jika itu bocor, saya tidak terlalu khawatir tentang itu karena saya bangga dengan apa yang saya keluarkan di sana. Platform itu bagus untuk Khalifah, tetapi dia menyadari dampaknya terhadap gadis-gadis muda, terutama mereka yang berjuang dengan harga diri atau tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang mustahil. Playboy mengeluarkan Mia Khalifa dari daftar pembuat konten mereka. Keputusan itu diambil setelah keturunan Lebanon Amerika itu dinilai merayakan serangan mematikan Hamas terhadap Israel sejak akhir pekan lalu. Kami menulis surat ini hari ini untuk memberitahu keputusan kami mengakhiri hubungan Playboy dengan Mia Khalifa, termasuk menghapus saluran Playboy Mia di platform creator kami. Berdasarkan pemberitaan, laman Mia Khalifa sudah menghilang dan benar-benar tak lagi tersedia di situs Playboy per Selasa waktu AS. Selama beberapa hari terakhir, Mia telah melontarkan komentar-komentar yang menjijikan dan tercela karena merayakan serangan Hamas terhadap Israel dan pembunuhan terhadap pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah, tulis perusahaan itu. Di Playboy, kami mendorong kebebasan berekspresi dan debat politik yang konstruktif, namun kami tidak memiliki kebijakan toleransi terhadap ujaran kebencian. Kami berharap Mia memahami bahwa perkataan dan tindakannya memiliki konsekuensi. Sebelumnya, Mia Khalifa menyatakan pembelaannya terhadap rakyat Palestina dalam peperangan yang terjadi antara pihak Israel melawan kelompok militan Hamas. Di antara unggahan-unggahan di ke-10 atau Twitter belakangan ini, Mia menyoroti kehidupan rakyat Palestina yang terus tertindas oleh sikap pemerintah dan militer Israel di tengah konflik yang terus berkecamuk di wilayah tepi barat Palestina. Jika Anda dapat melihat situasi di Palestina dan tidak berpihak pada Palestina,
maka Anda berada di pihak yang salah dalam apartheid dan sejarah akan terjadi dan menunjukkan itu pada waktunya, tulis Mia Khalifa. Dia juga menulis, saya tidak percaya rezim apartheid Zionis dijatuhkan pejuang gerilya yang mengenakan kemeja Gucci palsu. Film biografi dari momen-momen ini mencerminkan hal itu dengan lebih baik. Pada minggu Mia Khalifa juga berkomentar seperti, saya hanya ingin memastikan ada rekaman 4 Kelvin yang menunjukkan orang-orang saya merobohkan tembok penjara, tempat mereka dipaksa keluar rumah, sehingga kami memiliki pilihan yang bagus untuk buku-buku sejarah tentang cara mereka membebaskan diri dari apartheid. Pemutusan kontrak membuat nasib kerja sama Mia Khalifa dan Playboy hanya berusia lebih dari 1 tahun. Pendekatan Mia yang tak kenal takut, lugas, menggugah pikiran, dan menyenangkan dalam hidup dan karirnya menjadikannya tambahan penting dalam komunitas Centerfold kami, pengumuman Playboy kala itu. Kebebasan berekspresi adalah landasan warisan Playboy kami, dan Centerfold bertujuan untuk memberdayakan para pembuat konten seperti Mia untuk mengekspresikan diri mereka dalam lingkungan yang aman dan menerimanya. Sementara itu, perang Israel dan Hamas yang berlangsung sejak akhir pekan lalu semakin merembet ke kawasan lain hingga ke Lebanon dan Suriah per Selasa waktu setempat. Pasukan pertahanan Israel IDF melaporkan rentetan roket yang ditembakkan dari Suriah berupaya menargetkan wilayah Israel. Sementara itu, dikutip Al Jazeera, Israel langsung melancarkan rentetan penembakan mortir dan artileri ke wilayah Suriah. Sementara itu, dikutip Al Jazeera, Israel langsung melancarkan rentetan penembakan mortir dan artileri ke wilayah Suriah. The Washington Post pada Selasa memberitakan setidaknya lebih dari 1.000 orang tewas dan 2.800 orang lainnya terluka dari pihak Israel. Sementara itu, sebanyak 920 orang tewas dan 4.600 orang lainnya terluka dari pihak Palestina baik di wilayah jalur Gaza maupun di tepi barat.